Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian, terlebih bagi saudara-saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Ibadah kita pada hari ini adalah ibadah minggu kedua setelah Trinitatis dengan tema dibenarkan oleh karena iman. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 120 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setiamu di dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami,
agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua orang yang percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu kedua setelah Trinitatis yang tertulis di dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Marilah kita membacanya secara responsoria dan pada ayat kelima kita baca bersama-sama. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita baca bersama. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, mari kita bernyanyi lagu Dia Mengerti.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita kepada Allah Bapa, serta memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus tetap Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu tergali, dan yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari PKJ nomor 265 ayat 1 dan 2. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur,
Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Titus 3 ayat 5. Ingatkanlah, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 246 ayat 1 sampai 3. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Mari kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Kita akan baca ayat-ayat ini berganti-gantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Nanti di ayat 21 kita baca sama-sama. Saya mulai ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak.
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Sama-sama, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sampai sedemikian jauh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Apa itu dibenarkan? Kalau dalam bahasa Yunani kata dibenarkan dikaiosune, artinya seseorang dibenarkan oleh Tuhan sendiri bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena jasanya, bukan karena usahanya sendiri, melainkan hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dibenarkan itu sebetulnya istilah hukum, ya. Kalau ada orang yang bersalah lalu dibenarkan oleh Tuhan, itu istilah di hukum. Hakim membenarkan orang yang bersalah, kira-kira begitu. Yesus adalah hakim yang adil. Dia membenarkan orang yang berdosa karena orang berdosa itu telah mengakui dosanya, lalu datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita semua membutuhkan pembenaran. Mengapa kita harus dibenarkan? Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita semua yang berdosa, yang hidup di dalam dosa, hidup dikuasai oleh dosa, upahnya maut. Jadi perjalanan hidup kita itu menuju maut. Perjalanan hidup kita itu menuju neraka. Sekarang bagaimana supaya berubah menuju surga? Sekali lagi saudara-saudara, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu upah dosa adalah maut. Jadi semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upahnya adalah maut. Menuju kepada maut, menuju kepada neraka. Tapi sekarang bagaimana supaya berubah menuju surga? Kalau kita mau masuk surga harus dibenarkan oleh Tuhan dulu. Bagaimana caranya dibenarkan oleh Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Ini yang mau kita renungkan hari ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dibenarkan oleh Tuhan, sehingga arah hidup kita bukan lagi menuju maut tapi menuju surga. Yang pertama, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama membaca ayat 16. 1-2 ayat. Kamu tahu, stop, sama-sama semua, 1-2 ayat. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu pun kami telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi saya baca saudara. Kamu tahu bahwa kami tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi perhatikan, hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Jadi hanya karena iman, hanya karena percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan. Dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan hanya karena iman, percaya kepada Yesus. Apa itu kata iman? Kata iman kalau dalam bahasa Yunani itu pistis. Artinya dua, kepercayaan dan kesetiaan. Itu kalau dalam bahasa Yunani ya, pistis. Jadi artinya kepercayaan dan kesetiaan. Artinya setiap orang yang percaya wajib setia sampai mati. Makanya Wahyu 2:10, hendaklah engkau setia sampai mati, sesudah itu aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan.
Kalau dalam bahasa Ibrani, kata yang sering dipakai emunah. Itu kata iman ya, emunah. Itu artinya bukan hanya sebatas kepercayaan. Artinya begini, emunah itu kepercayaan, kesetiaan, keteguhan, komitmen. Jadi tambah dia, itu saudara. Kepercayaan, kesetiaan, keteguhan, dan komitmen. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan imannya teguh. Orang yang percaya kepada Tuhan dia punya komitmen untuk setia kepada Tuhan. Tidak berubah-ubah. Sekali Yesus tetap Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian bisa kita simpulkan di sini arti kata iman. Iman itu adalah kepercayaan yang teguh. Kepercayaan yang teguh kepada Allah yang diwujudkan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Kepercayaan yang teguh kepada Allah yang diwujudkan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak disia-sia. Dia selalu ditolong Tuhan dan Tuhan selalu peduli kepadanya. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita datang sepenuhnya kepada Tuhan. Ada seorang ibu. Ibu ini lagi mengandung 6 bulan. Lalu saudara, pada suatu hari dia pegang kandungannya, dipegang, tidak ada detak jantung bayinya di dalam kandungannya lagi. Lalu dia coba dengar, tidak ada lagi, tidak ada gerakan. Ibu ini orang yang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia pergi ke dokter. Waktu dia pergi ke dokter, lalu dokter periksa detak jantungnya, tidak ada lagi. Lalu dokter USG dia kandungannya. Dokter geleng kepala. Ibu sudah mengandung 6 bulan, tapi janin dalam kandungan ibu tidak berkembang. Seharusnya janin ini perhitungan itu sudah 1 kilo 3 ons, tapi ini masih 300 gram dan detak jantungnya tidak ada lagi. Lalu dokternya bilang, maaf Bu, janin ibu ini di dalam kandungan sudah meninggal. Lalu ibu itu diam. Jadi bagaimana dokter? Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya harus dikorek, dibersihkan. Lalu ibu itu katakan, oke lah, tidak apa-apa. Jam 2 disorong ibu itu ke salah satu ruangan, persiapan untuk dikorek. Karena dengan catatan, anak di dalam kandungannya sudah meninggal. Sampailah dia ke ruangan ini. Di ruangan itu ada 5 orang ibu-ibu yang kasusnya sama. Lalu ibu ini, dia giliran kelima. Giliran pertama sudah dikerjain. Sementara dia ada di situ, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ibu itu teringat tentang Yesus. Yesus Kristus sudah tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tadi dengan lagu kita itu, sungguh indah nama Yesus ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, dulu Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Dulu dia bisa mencelikkan mata orang buta. Dulu dia bisa menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan. Kuasanya masih berlaku sampai sekarang. Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiba-tiba, saudara-saudara, dia nyanyi. Lagunya begini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia nyanyi, tiba-tiba suster datang. Bu, jangan nyanyi di sini. Ini ruangan, terganggu pasien lain. Jangan ibu nyanyi, katanya. Ketika dibilang begitu, ibu itu nyanyi lagi. Yesus terlebih besar. Ikut suaminya nyanyi. Akhirnya nyanyi terus memaikan dia di situ bersama suaminya. Susternya diam, orang-orang di situ pun sudah diam. Lalu dia nyanyi berulang-ulang lagu itu, nyanyi berulang-ulang. Lagu terakhir nyanyikan Yesus terlebih besar. Tiba-tiba dia rasakan di perutnya ada gerakan.
Ada gerakan. Lalu dia bilang, dokter, tolong dokter, bisa kembali kandungan saya. Anakku sudah hidup, Yesus luar biasa. Dia bilang, dokternya bilang begini, Bu, kita kan baru selesai, kita USG kandungan ibu. Anak ibu sudah meninggal, beratnya pun hanya 300 gram. Tapi dokter sudah bergerak lagi anakku ini, coba periksa lagi, dia bilang. Untuk menenangkan ibu itu, dokter ambil alat seadanya untuk memeriksa detak jantungnya. Ketika diperiksa detak jantungnya, lalu memang ada detak jantungnya. Ini ada detak jantungnya, kata dokter. Ambil alat yang lain, diperiksa lagi. Lalu, ini ada kehidupan. Disorong di USG dia, dibawa ke tempat USG, di USG kembali. Lalu dokter katakan, anak ibu sudah hidup. Beratnya pun bukan 300 gram, 1 kilo 3 ons, dikatakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus kita itu luar biasa. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepadanya, apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus terlebih besar. Sekarang apa masalah kita, apa persoalan kita, apa kesulitan yang kita hadapi, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada pergumulan, ada beban, ada masalah, ada kendala yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Katakan kepada Tuhan, Yesus terlebih besar, serahkan semua kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja di luar jangkauan pemikiran kita. Yang penting kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menanggalkan semua dosa-dosa kita. Kita baca semua ayat 19 ya. Ayat 19 sama-sama kita baca, 1-2 ayat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kalau kita bersatu dengan penyaliban Yesus, bersatu dengan Yesus dan disalibkan, artinya dosa-dosa kita diselesaikan, dibayar lunas semua oleh Yesus. Kita aman, saudara-saudara. Jadi kita tanggalkan semua beban dosa. 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, buanglah semuanya itu. Selesaikan semuanya. Tanggalkan manusia lama. Rela disalibkan, rela dosanya disucikan. Dengan satu cara, kita mengakui semua dosa, memohon pengampunan dari Tuhan, dan kita akan bersatu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus menanggalkan semua beban dosa kita? Mengapa kita harus menanggalkan semua beban dosa kita? Karena dosa itu menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga. Karena dosa itu menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dia katakan begini, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Terhadap semuanya itu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jelas? Galatia 5 ayat 19 sampai 21, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Coba cek kembali, kita perlu cek and recheck, evaluasi diri. Bagaimana dengan hidup kita? Masih terikat dengan dosa itu? Ada dosa seks, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, masih sering ke dukun, sihir, perseteruan, masih ada dendam kusumat, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Terhadap semuanya itu, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh karena itu harus dituntaskan dosa-dosa itu. Lalu mengapa kita harus menanggalkan dosa-dosa kita? Sebab semua beban dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah maut. Dari maut ke neraka. Jelas. Supaya tidak masuk neraka, selesaikan dosa kita. Mengapa kita harus menanggalkan dosa-dosa kita? Karena dosa itu menjadi penghalang Tuhan menjawab doa kita.
Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Yang menyembunyikan diri kepada kamu ialah segala kejahatanmu. Jadi dosa dan kejahatan itu menjadi penghalang doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi mengapa kita harus menanggalkan semua beban dosa kita? Karena dosa itu menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga. Karena upah dosa itu adalah maut. Karena dosa itu menjadi penghalang di mana Tuhan mau menjawab doa kita semua. Selesaikan dosa-dosa itu. Jangan terikat lagi. Mari buka pintu hati supaya kita semua bersatu di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga diselesaikan semuanya. Supaya arah hidup kita bukan lagi menuju maut, tapi menuju surga. Coba kita sekarang contohnya, kita hidup di dalam dosa, berjalan dalam dosa, terikat dengan dalam dosa. Lalu perjalanan hidup kita menuju maut. Karena upah dosa adalah maut. Tapi bagaimana supaya berubah menuju surga? Harus dibenarkan, harus menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menyerahkan diri sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita baca ayat 20. Sama-sama ayat 20, 1, 2 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan lagi aku sendiri yang memimpin kehidupanku, tetapi Kristus yang memimpin kehidupan kita. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan tidak lagi hidup menurut kehendak sendiri, tidak lagi memimpin diri sendiri. Saudara-saudara, kalau kita hidup dipimpin oleh Tuhan, dampaknya apa? Kita mendapat arahan yang benar. Kita diarahkan mendapat arahan yang benar, sehingga kita tidak tersesat. Tidak diarahkan kita kepada yang salah, tapi diarahkan kepada kebenaran. Sebab Yesus itu akulah jalan dan kebenaran. Dia tidak arahkan kita kepada yang salah. Kalau kita sudah dipimpin oleh Tuhan, berjalan dipimpin Tuhan, bukan lagi kita memimpin diri kita sendiri, tapi Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita diarahkan ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Dan orang yang dipimpin oleh Tuhan, dia akan mendapat damai sejahtera. Yeremia 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apalagi kita lihat dampaknya. Dampaknya bagi kita kalau kita sungguh-sungguh bersedia dipimpin oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, itu menolong kita untuk menghadapi cobaan, tantangan, persoalan, pergumulan, kendala-kendala dalam hidup kita. Kita akan memperoleh kekuatan, kita akan memperoleh hikmat, kita akan memperoleh jalan keluar dalam setiap persoalan, pergumulan hidup kita. Yang penting, kita tidak lagi berjalan sendirian, tapi Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita. Tadi pagi saya ceritakan satu kisah. Ada seorang ibu punya anak pertama umur 3 tahun, laki-laki. Lalu ibu ini lagi mengandung anak yang kedua, masih kandungannya 3 bulan. Pada suatu hari, anaknya yang umur 3 tahun ini demam tinggi, muntah-muntah, dikasih obat muntah nggak mempan, dikasih obat demam tak turun-turun demamnya, dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter kasih obat demam, nggak turun juga, dikasih obat muntah nggak turun juga, terus makin berat. Akhirnya dokter periksa lebih jauh, diperiksa, dibawa di USG, dibawa ke lab, diperiksa semua. Lalu dokter katakan, penyakit anak ibu ini serius. Apa penyakitnya dokter? Maaf bu, saya harus kasih tahu bahwa anak ibu ini kena penyakit kanker darah stadium lanjut, dan kankernya ini mematikan, dan kalau menurut analisa medis umurnya tidak panjang lagi. Ibu itu terdiam, shock.
Ibu itu datang berdoa kepada Tuhan. Lalu dia bertanya kepada dokternya, dokter, apa yang mau kita lakukan? Apa solusinya? Ya kita rawat aja Bu, kita doakan, lalu kita kasih obat. Dia bilang, berobatlah selama 1 minggu, nggak ada pengaruhnya. 2 minggu nggak ada pengaruhnya, 3 minggu nggak ada pengaruhnya. Di rumah sakit. Lalu sampai 1 bulan tidak ada pengaruhnya. Ibu itu tidak bisa keluar dari rumah sakit, dia harus menjaga anaknya. Karena suaminya bekerja di perusahaan yang lain, Jadi, tapi biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan semuanya. Kecuali kalau membeli obat dari luar. Kadang-kadang dibelinya obat 1 juta untuk disuntikan, tapi tak mempan, tidak ada pengaruh. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. 6 bulan bayangkan ibu itu harus tidur di rumah sakit, sedang mengandung, lalu anaknya kanker darah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, anaknya itu tidak bisa berjalan lagi selama di rumah sakit, hanya di tempat tidur toh. Lalu sudah 6 bulan, jam 7, pas satu hari jam 7 malam, mereka berdua di kamar itu, tidak ada yang lain. Mamanya bilang begini sama anaknya, nak, sebentar lagi mama ini mau melahirkan adikmu. Kamu berdoalah sungguh-sungguh, serahkan hidupmu sama Tuhan ya, supaya ditolong Tuhan. Ya mah, doakan aja mah, kita serahkan semua hidup Tuhan kepada Tuhan, kata anak ini. Lalu berdoalah ibu itu, doanya begini, Tuhan Yesus terima kasih, kuserahkan anakku kepadamu. Sudah 6 bulan Tuhan kami berobat di sini, tapi tidak ada pengaruh, semuanya nol semuanya, tidak ada pengaruhnya. Sekarang Tuhan, kuserahkan anakku ini kepadamu. Kuserahkan hidupku kepadamu, dan anak di dalam kandunganku pun kuserahkan kepadamu. Kalau Tuhan mau ambil, ambillah kami bertiga. Dia bilang, kalau Tuhan mau ambil, ambillah kami bertiga. Saya rela Tuhan, kuserahkan kepadamu. Tetapi kalau Tuhan izinkan kami untuk hidup, tolonglah Tuhan sembuhkan anakku ini. Tolonglah Tuhan sembuhkan anakku ini. Lalu selesai dia berdoa, anaknya ini tertidur di tempat tidur. Ibu itu berdoa lagi pelan-pelan, sampai dia tertidur di rumah sakit. Jam 4 pagi, tiba-tiba bangun anaknya yang umur 3 tahun ini, yang sakit kanker ini. Dia bangunkan mamanya, mama bangun mama. Saya sudah sembuh, coba pegang, gak ada lagi demam. Dia bilang, saya sudah bisa jalan. Lompat dari tempat tidur, dia jalan di kamar itu bolak-balik. Lihat, aku bisa jalan. Demamku tidak ada lagi, coba mama pegang. Lalu mamanya pegang kepalanya, tidak ada demam. Lalu bisa dia jalan. Mamanya terdiam. Lalu dipanggil suster, coba periksa demamnya. Lalu periksa demamnya oleh suster. Demamnya sudah normal. Saudara tahu, ditunggu sampai dokter datang, agak siangan. Karena untuk memastikan, dokter begitu datang dokter tolong periksa kembali anak saya. Anak saya ini sudah sembuh. Dia selama 6 bulan tidak bisa jalan, ini bisa dia jalan. Ini selama 6 bulan demamnya tidak turun-turun, ini demamnya sudah normal. Lalu dokter periksa, dibawa ke lab semua, diperiksa darahnya, periksa semuanya, lalu di USG. Lalu dokter katakan apa? Iya Bu, kanker anak ibu tidak ada lagi, sudah sembuh. Saudara tahu, ibu itu menyerahkan hidup kepada Tuhan, ibu itu pasrah kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh relakan hati kita, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebab masa depan kita ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, itu yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Menghargai kasih karunia. Kita baca ayat 21 sama-sama ya. 1, 2 ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Hargai kasih karunia Tuhan, hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia Allah yang paling besar di Yohanes 3:16.
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara-saudara, kasih karunia yang paling besar itu keselamatan yang Tuhan siapkan buat kita. Hargai itu, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentara. Jangan sia-siakan, jangan karena sesuatu akhirnya tinggalkan Yesus. Jangan karena pekerjaan tinggalkan Yesus. Jangan karena jodoh tinggalkan Yesus. Jangan karena pacar tinggalkan Yesus. Jangan karena sesuatu hal tinggalkan Yesus. Hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Hidup berjalan. Sebaiknya seharusnya kita orang Kristen harus bisa menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah di mana kita berada. Seharusnya kita orang Kristen harus bertahan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Menegakkan kebenaran, menegakkan kejujuran, menegakkan kebenaran di mana kita berada. Jangan sampai kita korbankan kebenaran-kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita tolak kasih karunia. Jangan sampai kita tidak hargai apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita orang Kristen artinya pengikut Kristus. Buktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang bisa bertahan menghadapi semuanya, yang bisa bertahan menghadapi pencobaan, yang jujur dalam segala keadaan. Saya ingat saudara-saudara, tahun 1986, Christian Hadinata, pasangannya dengan Hadi Wibowo, pemain bulu tangkis Indonesia, bertanding dengan Tiongkok. Lalu saudara-saudara, di detik-detik terakhir, 1 poin lagi, 1 poin untuk Indonesia, 1 poin untuk Tiongkok. Kalau bola jatuh di smash oleh Tiongkok ke Indonesia, berarti Indonesia kalah. Tapi kalau bolanya keluar, Tiongkoknya kalah. Lalu bertandinglah dengan seru sekali saudara. Lalu pasangan Tiongkok, lalu dia smash, dia pukul bola itu, bolanya tiba-tiba keluar. Lalu wasit katakan Indonesia menang. Indonesia menang. Ketika wasit katakan Indonesia menang, Christian Hadinata dia jumpai wasitnya. Sebelum bola itu tadi jatuh keluar, out, satelkotnya keluar, apa yang terjadi? Sebelumnya bola itu kena ke rambut saya, dia bilang. Kalau kena ke rambut, dia berarti bolanya statusnya masuk. Lalu dia bilang, bola itu kena ke rambut saya. Lalu diperiksa videonya, betul kena ke rambutnya. Lalu wasit katakan, Indonesia kalah, pemenangnya adalah Tiongkok. Semua orang ribut, saudara. Heboh semuanya. Orang Indonesia banyak kecewa. Banyak kecewa. Yang lain teman-temannya juga kecewa. Kenapa Christian Hadinata? Kenapa kamu kasih tahu bahwa kena ke rambutmu? Lalu diwawancarai wartawan dia. Kenapa kamu tidak diam aja supaya Indonesia menang? Jawaban dia singkat. Saya ini orang Kristen. Saya orang Kristen takut Tuhan. Saya harus jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saudara tahu? Memang mengecewakan bagi Indonesia, mengecewakan bagi orang lain, bagi timnya. Tapi di hadapan Tuhan tidak mengecewakan. Dan pemain bulu tangkis di seluruh dunia banyak yang mengacungkan jempol kepada Christian Hadinata. Kamu bukan orang yang kalah, kamu pemenang. Kenapa? Karena dia jujur, menghargai imannya, menghargai kesaksian imannya, menghargai Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupannya. Mari kita menghargai karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan. Yang kembali menolong kami, membimbing kami dan mengingatkan kami. Supaya kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Supaya kami sungguh-sungguh menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kami. Supaya kami sungguh-sungguh beriman kepadamu. Bapa tolong kami, bimbing kami, ajari kami, meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami semua. Amba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Biarlah kami semua yang ada di sini membuka pintu hati untuk bersedia percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya hidup kami dibenarkan oleh Tuhan, supaya kami tidak berjalan menuju maut, tapi akhirnya kami diubah berjalan menuju surga. Bimbing kami semua Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini.
Tumpangkan tangan-Mu, menjamah tiap-tiap kami, menuntun kami, memimpin kami, supaya perjalanan hidup kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita sambut dengan pujian Segenap Hidupku. Ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Mazmur 51 ayat 19,
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami persembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, yaitu kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam. Amin.